Bab 1298. Klan manusia sudah berakhir. Gadis kecil yang parah. Ratu Siluman sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, kata yang kamu gunakan juga tepat. Namanya Melanimo, dia adalah seorang gadis kecil yang jatuh dari langit. Jatuh dari langit. Mata warrior yang sedikit menyipit, dia dari wilayah luar. Ratu Siluman tersenyum kecil dan berkata, seharusnya benar, aku juga tidak tahu asal-usulnya dengan baik, dan aku belum bertanya padanya. Aku memperlakukannya sebagai adik perempuan. Omong-omong, jangan memprovokasi dia, emosi dia sangat buruk dan mudah tersinggung. Di klan siluman, semua monster siluman tidak takut padaku, tapi dia. Kamu harus tahu, jika kamu menyinggungku, kamu paling-paling hanya dihukum, tetapi menyinggung dia, cek-cek. Warrior yang tersenyum kecut dan berkata, aku telah menyinggung perasaannya. Oh ya. Raja Siluman tertawa kecil dan berkata, kalau begitu, aku hanya bisa mengucapkan semoga beruntung. Warrior yang melirik Ratu Siluman dan berkata, aku harap kita tidak menjadi musuh. Meskipun wanita di depannya sangat mudah didekati, harus dikatakan bahwa dia sangat ramah, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk berpikir seperti itu. Pihak lain sebagai manusia bisa memiliki kemampuan untuk mengurus seluruh klan siluman, apakah mungkin manusia biasa? Urusan dunia tidak dapat diprediksi, semuanya ikuti jodoh. Ratu Siluman tersenyum. Warrior yang mengangguk sedikit dan berkata, selamat tinggal. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi. Ratu Siluman melihat punggung warrior yang membuat orang bertanya-tanya apa yang sedang dia pikirkan. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula, dan itu adalah gadis kecil yang berbicara sebelumnya. Ratu Siluman melirik gadis kecil itu dan tersenyum, kenapa harus membunuhnya? Kamu tahu kenapa? Kata gadis kecil itu. Ratu Siluman berkata, di antara klan manusia, ada 4 orang yang merupakan ancaman besar bagi klan siluman. Satu adalah si tua keluarga Ni, dan 2 lainnya, kamu tahu, tetapi keduanya memiliki tujuan lain di dunia ini. Asalkan klan siluman tidak mengganggu mereka, mereka tidak akan peduli dengan hubungan antara klan siluman dan klan manusia. Dan yang lainnya adalah warrior yang kan. Meskipun dia sedikit lemah sekarang, dia akan kuat di masa depan. Gadis kecil itu berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, dia tidak lemah sekarang. Ratu Siluman berjalan mendekati gadis kecil itu, lalu menarik gadis kecil itu dan berjalan keluar aula sambil berkata, yang di dahinya bernama Segel Dewa Pedang. Jelas, dia pernah ke Pulau Dewa Pedang. Meskipun aku sedikit bingung, kenapa orang itu tidak membunuh dia. Tapi itu tidak masalah bagi kita. Yang penting dia adalah jiwa pedang alam nirwana. Jika dia mendesak segel Dewa Pedang ini, jiwa pedangnya akan terangkat di atas alam nirwana. Ditambah dia memiliki domain pedang yang bisa menekan hukum waktu, dia mampu mengancam kita saat itu. Tapi kita masih bisa membunuhnya, bukan? Kata gadis kecil itu. Raja Siluman membawa gadis kecil itu berjalan keluar candi, memandang ujung langit di kejauhan, di mana ada beberapa awan putih mengambang. Setelah beberapa lama, dia berkata, tapi itu akan membayar harga yang mahal. Apalagi, jenius seperti itu pasti seseorang dengan keberuntungan besar. Kartu andalannya mungkin bahkan lebih menakutkan daripada segel Dewa Pedang. Jika kita membuat langkah gegabah, kita mungkin tidak bisa membunuhnya, bahkan akan rugi banyak. Omong-omong, dia menundukkan kepalanya dan menggosok kepala gadis kecil itu dengan ringan,
dan berkata, "Selain itu, mengapa kita harus membunuhnya? Dia hidup akan lebih bermanfaat bagi kita. Ketahuilah, dia tidak akan pernah rela dimanfaatkan oleh keluarga Ni, dan jika dia melawan, dia pasti akan memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Ni, jadi biarkan dia diatasi keluarga Ni. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, semua hasilnya bagus untuk klan siluman kita, bukan?" Gadis kecil itu diam. "Kamu suka hewan peliharaan kecilnya?" Tiba-tiba Ratu Siluman berkata. "Itu adalah penguasa spiritual," kata gadis kecil itu. Ratu Siluman berkata sambil tersenyum, "Aku akan mendapatkannya untukmu ketika aku punya kesempatan di masa depan." "Tidak." Gadis kecil itu menatap langsung ke arah Ratu Siluman dan berkata, "Kecuali dia dengan sukarela, jika tidak, itu akan membawa bencana bagi klan siluman kamu di masa depan." Ratu Siluman sedikit mengernyit dan berkata, "Apa sebenarnya dia?" Gadis kecil itu terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Keberadaan yang sangat kuat." Ratu Siluman. Setelah meninggalkan kota iblis, warrior yang segera menuju puncak Kintian bersama Valet dan Siro. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Ratu Siluman, dan dia tidak bodoh. Pihak lain mengatakan kata-kata itu, mungkin ingin dia bertarung dengan keluarga Ni, dan kemudian klan siluman akan mendapatkan keuntungan dari samping. Namun, keluarga Ni pasti memiliki motif tersembunyi. Namun, dia belum yakin, tetapi dia tahu bahwa jika keluarga Ni benar-benar ingin merebut harta klan siluman seperti yang dikatakan klan siluman, maka keluarga Ni pasti akan melakukan sesuatu selanjutnya. Secara keseluruhan, apakah klan siluman benar-benar ingin menyerang manusia, atau keluarga Ni yang licik, tidak baik untuk dirinya, Liga Pedang dan Paviliun Ribuan Pembunuh? Apalagi sekarang Paviliun Ribuan Pembunuh terlibat dengannya, bahkan ingin keluar juga sulit. Jika dia sendirian, dunia ini begitu besar sehingga dia bisa pergi kemana saja. Namun, kini ada Paviliun Ribuan Pembunuh dan Liga Pedang di belakangnya. Jika gagal, Paviliun Ribuan Pembunuh dan Liga Pedang akan musnah. Pada saat ini, warrior yang dan Valet tiba-tiba berhenti karena gadis kecil bernama Melanie Mo muncul tidak jauh dari mereka. Wajah warrior yang masam, gadis kecil ini masih ingin merampoknya. Melanie Mo menunjuk Siro di bahu warrior yang dan berkata, "Berikan dia padaku, dan aku akan memberimu sesuatu yang bagus." Warrior yang. Telapak tangan Melanie Mo berbalik, dan bara api emas muncul di tangannya, berkata, "Api ini sangat kuat. Di antara semua benda spiritual langit dan bumi, ini masuk dalam 10 besar. Jika menurutmu ini tidak cukup, aku masih punya yang lain." Saat berbicara, dia memutar tangan kirinya, dan nyala api biru tua muncul di telapak tangan kirinya. Ini juga sangat kuat, dan juga masuk 10 besar. Aku akan menukar 2 untuk dia, 2 untuk 1, kamu untung. Warrior yang melirik 2 api di telapak tangan gadis kecil itu. Harus dikatakan, ini pasti bagus. Jika dia bisa mendapatkannya dan memberkati jiwa pedang, kekuatannya benar-benar gila. Tapi, apakah dia akan menukar Siro untuk itu? Tentu saja tidak. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia ada di hatiku, dia adalah teman, saudara, tidak ada yang bisa dibandingkan dia, mengerti?" Gadis kecil itu melirik warrior yang dan berkata, "Apakah kamu merasa tidak cukup?" Warrior yang menatap gadis kecil itu dan berkata, "Bahkan jika kamu mengeluarkan senjata dewa yang menentang langit, aku tidak akan menggantikannya denganmu. Selain itu, aku harus mengatakan sesuatu. Dia bukan milikku,
dan aku tidak berhak untuk gunakan dia sebagai barang untuk menjualnya, dan juga tidak akan melakukannya. Jika dia benar-benar ingin mengikutimu, aku tidak akan pernah menghentikannya." Di samping warrior yang, Violet meliriknya dengan kelembutan di matanya. Ketika dia mengikuti warrior yang saat itu, hal yang paling dia sukai dari warrior yang adalah bahwa warrior yang tidak pernah memperlakukannya sebagai hewan peliharaan, apalagi mengira dia miliknya. Untuk waktu yang lama, perasaan warrior yang padanya bukanlah kepemilikan, tetapi memberi. Warrior yang adalah orang yang egois, tetapi pada saat yang sama, dia juga orang yang berprinsip. Dia percaya bahwa meskipun Shiro hanya seorang bocah kecil biasa, dia tidak akan menggunakan Shiro untuk bertukar barang dengan gadis kecil ini. Mendengar kata-kata warrior yang, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi dia tidak mau." "Kalau begitu aku tidak punya pilihan," kata warrior yang. "Tapi dia sangat mendengarkanmu. Kamu bisa menyuruhnya mengikutiku, bukankah itu beres?" kata gadis kecil itu. "Kenapa aku harus melakukan ini?" tanya warrior yang. "Aku menyukainya," kata gadis kecil itu. "Jika kamu menyukainya, aku harus memberikannya padamu." Warrior yang bertanya dengan heran. "Bukankah seharusnya seperti ini?" Gadis kecil itu bertanya kembali dengan cemberut. Ekspresi warrior yang membeku. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, logikamu ini benar-benar luar biasa." Harus diakui bahwa warrior yang sangat mengagumi gadis kecil ini, karena dia memang tidak biasa. Dia menyukainya, jadi itu seharusnya menjadi miliknya. Dan itu masih sangat alami, logika ini. Gadis kecil itu tidak berbicara lagi, dia menatap lurus ke arah warrior yang, melihat mata gadis kecil itu, warrior yang tiba-tiba menjadi waspada. Gadis kecil yang pemarah ini bukan orang yang mudah dihadapi, pihak lain memandangnya seperti ini, mungkin dia berpikir tentang membunuh orang untuk mencuri harta karun. Tanpa diduga, gadis kecil itu tidak menembak, tetapi mengeluarkan buah ungu dan berkata, "Ini untuk dia makan, katakan padanya bahwa jika dia ingin memakannya di masa depan, dia bisa datang kepadaku, aku punya banyak." Setelah dia selesai berbicara, dia mendorong dengan lembut dengan tangan kecilnya, dan buah ungu itu terbang ke warrior yang. Warrior yang melirik gadis kecil itu, ragu-ragu, dan menyimpan buahnya. Jika itu diberikan kepada dirinya, dia pasti tidak menginginkannya, tetapi pihak lain memberikannya kepada Shiro, dan dia tahu bahwa Shiro pasti menginginkannya. Bagi Shiro, dia tidak akan mempersulit masalah, selama dia menyukainya, dia akan lakukan. Shiro polos. "Aku berterima kasih atas nama dia." Warrior yang memeluk gadis kecil itu dan berkata. Gadis kecil itu melirik warrior yang dan berkata, "Cepat pergi." Warrior yang kaget dan berkata, "Kenapa?" "Aku khawatir aku tidak tahan untuk tidak membunuhmu," kata gadis kecil itu. Sudut mulut warrior yang berkedut, dia mengerti sekarang, gadis kecil ini berpikir untuk membunuhnya dari awal sampai akhir. Warrior yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin bawel lagi dengan pihak lain, dan akan pergi. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata lagi, "Jika kamu tidak dapat melindunginya di masa depan, kirimkan dia kepada aku tidak akan melindungimu." Warrior yang menoleh untuk melihat gadis kecil itu dan berkata, "Apakah kamu pernah dipukul orang?" "Siapa yang berani?" Gadis kecil itu mencibir. "Suatu hari aku akan memukul pantatmu." Setelah warrior yang selesai berbicara, dia memeluk Violet di sebelahnya dan langsung menghilang ke ujung langit.
Melihat warrior yang telah menghilang di ujung langit, seringai di sudut mulut gadis kecil itu melebar, dan tawa aneh, hoho, keluar dari mulutnya. Warrior yang tidak tinggal di klan siluman, dia membawa valet dengan kecepatan tercepat, dan semua monster siluman sepertinya diperintahkan oleh Ratu Siluman, jadi tidak ada monster siluman yang menghentikannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, warrior yang meninggalkan klan siluman dan tiba di gurun di bawah puncak Qingtian. Saat sampai di gurun, alis warrior yang tiba-tiba berkerut, karena di ujung pandangannya terdapat puluhan ribu laras senjata besar di dinding gunung puncak Qingtian. Bukan rasku, hatinya akan berbeda, hancurkan klan siluman, hidupkan klan manusia kita. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari puncak Qingtian. Suaranya terdengar, bang. Dari laras meriam besar itu tiba-tiba menyembur seberkas sinar emas yang sangat besar, hampir 10.000 berkas sinar emas melesat melintasi di ujung langit seperti meteor, dan akhirnya menenggelamkan diri ke dalam pegunungan klan siluman. Melihat adegan ini, tangan warrior yang sedikit gemetar dan berkata, klan manusia sudah berakhir. Bersambung.